Rumah Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Sadikin Wayar, menceritakan sedikit pengetahuan saya tentang sejarah Pemuda Demokrat Indonesia. Pemuda Demokrat Indonesia lahir pada tanggal 31 Mei 1947 oleh tokoh-tokoh yang berjiwa nasional, yaitu Haji Muhammad Isnani, Marudi Daud Kusumo, dengan berasaskan sosionasional demokrasi, yaitu kolonialisme, imperialisme, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnawati. Kami dari Rumah Milenial. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat tentang Pemuda Demokrat Indonesia. Pemuda Demokrat Indonesia adalah suatu organisasi kepemudaan Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Mei 1947 yang bertepatan di Solo. Dan Pemuda Demokrat Indonesia juga suatu organisasi yang memiliki tokoh yang salah satunya itu Bapak Muhammad Isnani. Pemuda Demokrat Indonesia telah melakukan kongres 13 kali, yaitu di Solo, dengan jiwa sangat luar biasa bagi saya. Setelah melakukan kongres 13 kali, Pemuda Demokrat Indonesia juga melaksanakan kongres ke-14 kalinya, yaitu di Solo, dengan rapat pleno DPP dengan pengurusnya yaitu Bapak dengan Bung Repandi dan sekjennya itu Pak King Vindor, ketua umumnya Bapak Baharudin Farabawan, bendaharanya Pak Agus, dan Pemuda Demokrat Indonesia ini apa sih, ya Allah, astagfirullahaladzim, lupa. Mungkin cukup sekian pengetahuan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang kelewat loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisantoso dari Rumah Milenial. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah Pemuda Demokrat. Pemuda Demokrat lahir di Solo pada tanggal 31 Mei 1947. Pemuda Demokrat didirikan oleh tokoh-tokoh nasional yang bernama Haji Muhammad Isnani, Maridi Daukusumo, Suyatso,
Slamet Joyowijoyo dan Subagyo dengan rasa sosialisme sosialisme terbuka, anti kapitalisme, imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme. Struktur Pemuda Demokrat dari tahun 1947 terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Ranting, dan anggota. Pada Kongres yang ke-12 yang ditetapkan di Bogor, Jawa Barat, Pemuda Demokrat Indonesia menetapkan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai landasan ideal Pemuda Demokrat dan ajaran marhaen dari ajaran Bung Karno. Sampai saat ini Pemuda Demokrat sudah mempunyai 26 Dewan Pimpinan Daerah dan 212 Dewan Pimpinan Cabang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman milenial. Saya Fitria Roza dari Rumah Milenial. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menjelaskan apa itu Pemuda Demokrat Indonesia. Pada tanggal 31 Juli 1947, Pemuda Demokrat Indonesia didirikan di Solo oleh salah satu tokoh, yaitu Bung Haji Isnaini. Pemuda Demokrat itu sebuah organisasi kepemudaan sekaligus pergerakan yang anti kapitalisme, feodalisme, imperialisme, feodalisme, dan komunisme dalam segala bentuk manifestasinya. Pemuda Demokrat sendiri juga merupakan suatu organisasi yang turut andil dalam wadah Komite Nasional Pergerakan Indonesia atau yang kita singkat dengan KNPI. Organisasi Pemuda Demokrat ini juga terdiri dari beberapa struktur, yaitu yang terdiri dari Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang, Ranting, dan anggota. Dalam hasil kongres, Pemuda Demokrat itu sendiri sudah menjalankan 13 kali kongres. Salah satunya Kongres 12 Pemuda Demokrat Indonesia di Bogor, yang menghasilkan landasan ideal Pancasila 1 Juni dan ajaran dan marhaenisme ajaran Bung Karno. Dan pada saat ini Pemuda Demokrat Indonesia sudah melakukan dan sampai saat ini hasil Kongres 14 yang dipimpin pada rapat pleno diperluas oleh Bung Refwandri yang dilantik sebagai kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat yang dilantik oleh Bung Silverster BT selaku Ketua MPP dengan Bung Baharudin Farawan sebagai Ketua Umum, Bung King Fidor sebagai Sekjen, dan Bendahara Umum Bung Agus Junarsono. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam, sahabat Rumah Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustin Nurul Fatima, saya dari Rumah Milenial. Di sini saya akan memaparkan sejarah Pemuda Demokrat Indonesia yang saya tahu dari beberapa sumber. Pemuda Demokrat Indonesia lahir pada tahun 1947, tepatnya tanggal 31 Mei di Solo.
Pemuda Demokrat Indonesia ini berdiri dari beberapa tokoh-tokoh yang berjiwa nasionalis, diantaranya yaitu Bung Muhammad Isnaini, Bung Suyatso, Bung Maridi Daukusumo, lalu ada Bung Slamet Joyowijoyo dan Bung Subagio Rekso. Mohon maaf bila ada penyebutan yang salah. Dalam semangat kebangsaan, beliau-beliau ini mempunyai azas sosio-nasional demokrasi yang bersifat anti kapitalisme, imperialisme, kolonialisme, dan feodalisme. Perkembangan kondisi pemuda Demokrat Indonesia pada tahun 1947 hingga 1966 pada Kongres Pemuda Nasional Indonesia atau lebih sering disebut PNI. Pada Kongres PNI yang ke-10, dalam rekomendasinya, yaitu Pemuda Demokrat Indonesia dalam Kongres 9 di Solo, dirubah namanya menjadi dari Pemuda Demokrat Indonesia menjadi Gerakan Pemuda Marhainis yang berasaskan Marhainisme. Kemudian untuk ADART organisasi juga mengikuti ADART dari organisasi PNI ini, yaitu PNI ini. Kemudian pada tahun tersebut terjadi beberapa kali kongres, kurang lebih 9. Disitulah masa kejayaan dari Pemuda Demokrat Indonesia karena berhasil melaksanakan kongres. Lalu pada perkembangan Pemuda Demokrat Indonesia tahun 1966 hingga 1982, mohon maaf, pada tahun 1900, ya Allah, aduh, ya pada tahun 1966 hingga 1982, di situ pada masanya Pemuda Demokrat Indonesia tidak terlepas dari PNI, dan pada saat itu PNI sedang terjadi konflik internal, yaitu dengan terbentuknya DPP PNI yang berdiri dari beberapa tokoh yang terkena pemecatan dari partai, lalu dibentuklah DPP PNI OSA USEP. Kenapa dinamain itu? Karena pada saat itu ketua umumnya yang bernama Osa Maliki, lalu dengan Bapak USEP Ranuwijaya sebagai sekjennya. Disitulah terjadi konflik, yaitu dari perang militer berusaha untuk menjatuhkan dari ormas-ormas yang mendukung mendukung kemenangan dari Insinyur Soekarno sebagai presiden yang sah, presiden Indonesia, Republik Indonesia pada saat itu yang sah. Lalu perkembangan Pemuda Demokrat Indonesia pada tahun 1982 hingga sekarang, tepatnya pada saat Munas apa ya namanya, aduh ya Allah,
Intinya pada tanggal 27 Agustus 1982, Gerakan Pemuda Marhainisme dikembalikan lagi namanya menjadi Pemuda Demokrat Indonesia. Lalu pada Kongres ke-12, dan disitulah ketua umumnya yaitu Bapak Haji Fahrudin. Kemudian Pemuda Demokrat Indonesia kembali bangkit, yang di situ terdapat penambahan dari DPD maupun DPC di seluruh Indonesia ini. Kemudian pada Kongres ke-12 ini, landasan ideal dari Pemuda Demokrat Indonesia ini juga dicetuskan, yaitu Pancasila sebagai landasan idealnya, yaitu Pancasila yang lahir pada tahun 1 Juni 1947 ini. 45. Maaf. Lalu pada tahun 2018, tepatnya di Solo, diadakan Kongres ke-14. Nah, di situ pada Kongres ke-14 ini, kemudian pada tanggal 27 Maret 2021 ini, dirubahlah atau dilantik kembali ketua umumnya oleh Bung Sylvester BT sebagai Ketua MPP, Pemuda Demokrat Indonesia, yaitu melantik Bung Baharudin Farawawan sebagai Ketua Umum, lalu Bung King Vidor sebagai Sekjen, kemudian Pak Agus sebagai Bendahara Umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf karena saya terbata-bata, karena udah malam juga ini posisi videonya. Jadi mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan juga bisa tersampaikan ke yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka marhain jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Khairul Umam, Sekretaris Rumah Milenial. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Pemuda Demokrat Indonesia. Pemuda Demokrat Indonesia adalah organisasi kepemudaan yang berdiri tanggal 31 Mei tahun 1947 yang dibentuk oleh tokoh-tokoh negara ya, dari Bung Muhammad Isnaini, Bung Maridi Daukusumo, Bung Slamet Coyo Wijoyo, lalu Suyatso, dan Bung Subagio Rekso. Pemuda Demokrat Indonesia pada strukturnya terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD, Dewan Pimpinan Cabang atau DPC, Pimpinan Anak Cabang atau PAC, Ranting, dan anggota. Pada awal mulanya dari tahun 1947 sampai 1966, Pemuda Demokrat ini termasuk ormas yang sangat aktif karena berhasil melaksanakan 9 kali kongres pada waktu itu. Tahun 1963, induk dari gerakan-gerakan Marhen, yaitu Partai Nasionalis Indonesia atau PNI, menginginkan penggabungan atau keselarasan dari ormas-ormas atau partai-partai yang ada di bawah gerakan Marhen. Jadi pada waktu Kongres ke-9 Pemuda Demokrat Indonesia, saat itu memutuskan bahwa Pemuda Demokrat Indonesia berganti nama menjadi Gerakan Pemuda Marhain, Gerakan Pemuda Marhainisme, dan ADRT-nya merujuk kepada ADRT PNI. Lalu setelah dari periode 1966 sampai 1982 terjadi banyak konflik, mulai dari induk Gerakan Marhain yaitu Partai Nasionalis Indonesia yang mengalami konflik internal, sampai konflik-konflik yang terjadi seperti gerakan-gerakan ideologi Bung Karno, gerakan-gerakan ideologi Marhain ini ditekan oleh pemerintah sampai sulit untuk
melakukan pergerakan-pergerakan yang berarti di negeri ini. Tetapi semangat pemuda Demokrat Indonesia tetap berjalan hingga pada tahun 1973 ikut andil dalam membentuk Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Di situ peran pemuda Indonesia sangatlah besar. Sekalipun di gerakannya sendiri mungkin bisa dibilang vakum. Lalu pada tahun 1982 Kongres pada waktu itu, bukan Kongres, Mukernas tahun 1982, gerakan Pemuda Marhain kembali berganti nama menjadi Pemuda Demokrat Indonesia, mengembalikan seperti semula lagi. Karena di tahun-tahun tersebut sudah mulai bisa pergerakan ideologi Marhain tidak terlalu tertekan. Selanjutnya pada Kongres ke-12 Pemuda Demokrat Indonesia di Bogor mengembalikan ideologi Pemuda Demokrat Indonesia kembali menjadi ideologi Pancasila 1 Juni dan berasaskan Marhain Bung Karno. Sampai saat ini, Pemuda Demokrat Indonesia telah melaksanakan 14 kali kongres. Yang terakhir, kongres tahun 2018 di Solo. Namun, dari hasil kongres tersebut, ada kevakuman yang membuat anggota-anggota hasil kongres atau pengurus-pengurus hasil kongres mengadakan rapat pleno diperluas tanggal 20 Maret tahun 2021 yang dipimpin oleh Bung Revandri yang saat ini menjabat sebagai Ketua O, lalu Bung Sylvester BT yang saat ini menjabat sebagai Ketua MPP di pimpinan sekarang. Bung Sylvester BT melantik Ketua Umum yang sekarang yaitu Bapak Baharudin Farawan, lalu Sekretaris Jenderal Bung King Vidor PM, lalu Bendahara Umum Bapak Bung Agus Junarsono. Sekian sejarah Pemuda Demokrat Indonesia yang dapat saya jabarkan. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.